Apa sih pastor kalau dari pastor sendiri pribadi sebagai seorang pendeta gitu, bagaimana pada saat melihat atau mendengar di sosial media tentang Kristen progresif? Wajibkah orang Kristen mengembalikan perpuluhan? Nggak mungkin bapak nyuruh anaknya melakukan sesuatu yang membawa kepada musibah, mempersulit anaknya. Semua yang diomongin demi kebaikannya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang nih guys. Ini sudah ditunggu cukup lama, menghubungi beliau, salah satu pastor idola saya, dan akhirnya puji Tuhan hari ini bisa punya kesempatan, dikasih umur, kesehatan sama Tuhan untuk datang ke podcast aku. Please welcome on my podcast Pastor Juan Mogi. Halo. Halo Melanie. Happy belated birthday. Thank you. 51 years old. Wow. How does it feel menjadi umur 51 tuh rasanya apa, Pastor? Kayaknya sama aja ya. Ada capek-capek dikit, tapi ya imbangin olahraga, istirahat. Iya. Sepeda masih? Sepeda masih. Sepeda masih. Dulu ke pastor tuh waktu abis zaman pandemi sempet kurus banget loh. Kurus banget. Sekarang udah cukup lah, nggak naik lagi, mau nurunin lagi? Masih mau turun. Berapa kilo lagi? Kalau bisa 8-9 kilo. Wow, 8-9 kilo. Wow, hebat. Bukan cuma melayani Tuhan, tapi juga menjaga ibaratnya yang Tuhan bilang adalah bait Allah gitu ya, Pastor. Amin. Thank you so much for coming. Sama-sama. Thank you for making time di tengah kesibukannya buat podcast aku. Banyak sekali yang aku pengen obrolin sama Pastor Juan Mogi yang merupakan salah satu pastor idola aku. Kalau dibilang pastor idola tuh ada perasaan ini nggak, beban nggak? Ada juga kadang-kadang. Ya. Pastor, ya. Buat aku pribadi deh ya, apa yang harus dipegang sebagai anak-anak Tuhan pada saat kita sekarang ini berada dalam dunia yang begitu banyak informasi bisa diserap dalam waktu yang sangat cepat. Dunia ada di tangan kita, for instance misalnya contohnya aku deh gitu, aku menginterview berbagai macam karakter orang, begitu banyak informasi yang aku dapatkan. Gimana caranya untuk tetap bisa tahu bahwa ini yang dari Tuhan, ini yang baik tapi mungkin bukan dari Tuhan? Kalau bagi saya untuk tahu yang tidak benar, yang tidak asli, kita harus tahu yang benar dan yang asli. Nice. Kebetulan di iman kita yang mengikuti Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita membacanya setiap hari, itu menjadi satu dengan kita, melakukannya kita terbiasa. Jadi kita tahu ini kebenaran. Waktu yang tidak benar itu datang, kita punya filternya. Punya filternya? Iya. Apa sih filternya, Pastor, untuk orang-orang yang ini deh, ibaratnya yang awam deh, yang gampang untuk kita mengerti. Misalnya banyak orang bilang, bener gak nih, kalau misalnya filternya salah satunya adalah damai sejahtera. Katanya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang bukan dari Tuhan, out of sudden katanya ini kalau awal-awal ya, karena kalau terbiasa sama dosa katanya damai sejahteranya udah mulai bernegosiasi. Nggak tahu nih, correct me if I'm wrong. Katanya di awal itu kalau kita melakukan sesuatu yang off track, di luar dari jalur yang Tuhan mau, biasa damai sejahteranya hilang. Bener apa enggak? Bisa ya, bisa tidak. Seperti statement yang Melanie bilang, karena terbiasa melakukan dosa, dia akan jadi damai. Jadi yang paling penting itu kebenaran, dan kita harus dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus itu akan menguasai cara berpikir kita, kehendak kita, perasaan kita. Jadi waktu kita ditawari sesuatu, ada godaan, ada tantangan, kita tahu kebenaran, dan kita minta tolong Roh Kudus supaya bisa tetap dalam kebenaran. Karena seringkali waktu melakukan kebenaran malah sebaliknya nggak ada damai. Wah, jangan-jangan nih saya nggak boleh lakukan kebenaran karena nggak damai. Segala sesuatu yang baik belum tentu nyaman kok. Olahraga, makan sehat, tidur jangan begadang. Demikian juga melakukan kebenaran. Jadi jangan sampai tertipu dengan hal itu. Oke, gimana caranya untuk bisa activate, untuk bisa mengaktifasi Roh Kudus, atau mungkin orang bilangnya sekarang adalah the very tiny small inner voice. Suara kecil yang membawa kebenaran di hati kita.
Gimana caranya untuk bisa mengaktifasi supaya itu tetap bisa ibarat alarm tetap bisa on? Perlu latihan. Perlu latihan. Karena Roh Kudus adalah pribadi, jadi seperti saya dengan Melanie, mungkin kalau sekarang Melanie telepon, saya kalau nggak ada namanya, saya bilang halo siapa nih? Karena oh ini Melanie yang mana nih? Ya kan? Karena kita jarang. Tapi nanti semakin sering kita telepon, walaupun nggak ada nomornya, lagi di mana? Melanie ya, gitu. Jadi kayak papa saya telepon, saya tahu ini papa saya, ini mama saya, ini teman saya si A, si B, si C. Jadi hal seperti itulah kita bisa aplikasikan dengan hubungan kita dengan Roh Kudus. Cara mengactivate-nya supaya tetap bisa kita tahu bahwa, karena kan jujur ya Pastor, ini banyak sekali suara yang juga kita bisa rasakan dalam pikiran ataupun dalam hati kita. Nah kadang-kadang sangat susah untuk tahu mana suara yang dari Tuhan, mana suara yang dari iblis, atau sebetulnya suara pikiran kita sendiri. Gampang banget. Waktu suara itu berbicara, kita cocokkan sama firman Tuhan. Ada orang banyak bilang, iya Tuhan ngomong gini, Roh Kudus ngomong gini. Tapi nggak sesuai sama firman Tuhan. Jadi itu akan saling melengkapi. Jadi kalau kita untuk tahu apakah suara ini berasal dari Tuhan atau tidak, kita cocokkan dengan firman Tuhan. Betul. Walaupun kita ngerasanya, wah saat aku doa kan kadang-kadang aku suka ya dengar kesaksian orang juga ya. Seperti ada misalnya cahaya atau misalnya ada suara jelas berbicara. Tapi kalau tidak klop dengan firman Tuhan, berarti bukan dari Tuhan. Bukan. Dan yang paling penting lagi bukan hanya Alkitab. Kita perlu punya orang-orang lebih dewasa yang menjaga hidup kita. Kakak rohani, bapak rohani, komunitas rohani. Supaya karena seringkali nggak semua orang bisa menguasai Alkitab dengan baik. Ada yang miss, yang lupa, yang belum dia baca. Tapi kita bisa diskusikan sama pembina rohani kita. Misalnya pastor atau kak, kok saya nih dapat suara sepertinya dari Tuhan untuk melakukan hal ini. Menurut kamu gimana? Dan menurut saya seorang pembina rohani yang wise pun nggak akan langsung menjawab, ya itu dari Tuhan. Ya tidak. Nggak bisa ya? Jadi penuntun yang benar, dia akan bilang ini, yuk kita kembali ke firman. Firman Tuhan ngomong seperti ini, coba kamu uji lagi. Karena di ayat Alkitab ada yang mengatakan, ujilah segala sesuatu, ujilah segala roh. Wow, harus diuji dulu ya. Betul. Kita nggak bisa langsung jump on the conclusion bahwa, oh ini adalah dari Tuhan. Harus dicek dulu kebenarannya gitu. Ya. Right, oke. Pastor, untuk pastor pribadi deh. Everybody look up to you, to your marriage, to your family gitu. Padahal kan you're human as well, manusia juga, punya flesh, punya kedagingan, punya kesel, marah. Kan gambaran orang John Mugi nggak boleh, kalaupun marah nggak boleh bentak gitu. Ada ekspektasi jemaat atau ekspektasi dari orang-orang melihat John Mugi sebagai seorang pastor. Gimana caranya dalam keseharian supaya hidupnya itu tetap bisa menunjukkan siapa Yesus. Walaupun kita juga hidupnya kan masih di dunia, masih ada kesel, masih ada bete gitu. Iya. Itu saya tuliskan di buku terakhir saya, Be Fun, Be Real, Be You. Wah, I got the book. Iya. Jadi kita harus jadi apa adanya kita, otentik. Dalam khotbah saya nggak pernah bilang, ya saya dan keluarga begini. Kami terus belajar. Saya selalu pakai kata kita. Dan saya bilang pun saya masih belajar, saya belum sempurna. Dan saya memberi ruangan, kalau saya buat salah, teman-teman kasih masukan. Kita nih keluarga gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya kasih tahu sama mereka, jujur. Seringkali saya gagal, misalnya saya bilang nggak boleh marah. Saya ngomong kemarin saya gagal nih, saya marah. Walaupun udah nggak teriak-teriak, ngomongnya pelan, tapi kadang mungkin nyelekit atau tajam. Saya bilang, bahkan di tempat saat itu saya bilang, aduh maaf ya, tadi saya harusnya nggak ngomong seperti itu. Dan itu yang saya buat. Karena kalau kita tutupin, jaim, malah nanti repot. Bahkan waktu saya khotbah, saya nggak cerita selalu keberhasilan saya, tapi juga kegagalan saya. Di-share juga? Iya, jadi mereka akan bilang, oh ini sama kayak kita. Dia bukan yang nginjak bumi. Ya, dia manusia biasa, tapi kita mau sama-sama belajar. Bedanya saya dipercaya sama Tuhan untuk mengembalakan mereka. Saya lebih dulu jalan sehingga saya dipercaya mimpin mereka. Bahkan saya selalu minta doakan saya supaya saya bisa jadi pemimpin yang baik dan bisa finishing well. Very nice. Pengen tanya, terserah pastor boleh jawab apa enggak. Kan banyak juga pastor yang
nggak hanya di Indo tapi kayak di luar juga yang kita dengar pastor-pastor besar dengan urapan yang luar biasa. Akhirnya mungkin terkena kasus dua hal gitu, yang mungkin membuat banyak orang followersnya, jemaat atau fansnya deh, orang yang benar-benar look up to this person akhirnya kecewa gitu. Pastor sendiri gimana dalam menjalani kehidupan hari-hari? Karena kan akhir-akhir ini akhirnya dengan sosial media semua orang bisa put a very nice and good display on social media. Tapi tiba-tiba terjadi satu hal yang akhirnya integritas itu menjadi barang yang amat sangat mahal hari-hari ini. Gimana sih jaga integritas bukan hanya seorang pendeta tapi juga buat kita pribadi nih sebagai anak-anak Tuhan, supaya apa yang kita posting, apa yang kita omongin itu bisa selaras, walaupun tetap kita nggak ada yang sempurna ya. That's why we need Jesus. Tetap bisa selaras dengan apa yang kita lakukan. Wow. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan yang dikombin. Ya. Saya jawab dulu yang pertama, bagaimana menjaga integritas. Hebat banget, Pastor. Ini ada dua pertanyaan. Kan kalau kita ngikut banyak, kitanya jatuh, nanti banyak juga yang mundur dari Tuhan. Betul. Kalau saya menyimpulkan ada 3 orang itu biasa jatuh di area harta, tahta, dan seks. Harta, tahta, dan wanita mungkin orang bilang. Wanita. Ya. Jadi biasanya ada 3 hal yang paling sering dari tahun ke tahun deh ibaratnya membuat orang tuh biasanya jatuh. 1, harta, tahta, dan seks. Ya. Jadi bagaimana saya menjaga integritas itu, saya juga latihan. Kalau di area harta, ya saya kan harus punya integritas. Kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kembalikan kepada pemerintah apa yang menjadi milik pemerintah lewat pajak. Lalu sistem keuangan itu diatur karena kita ada di bawah sinode. Sinode mengajarkan seperti apa kita melakukannya. Lalu dalam pengaturannya juga ada yang mengawasi keuangannya itu. Jadi mereka tahu bagaimana keuangan ini dipakai dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada akuntabilitasnya. Itu secara harta. Jadi kalau saya pun mau macam-macam ya kan nggak bisa, ada yang jaga. Dan itu bagi saya sangat menolong. Yang kedua adalah secara tahta. Ada banyak orang pengen naik, tapi ada juga yang setelah naik nggak mau turun gitu kan, ataupun pengen naik dengan cara yang tidak seharusnya. Saya sangat percaya kuasa menaikkan dan menurunkan itu ada di Tuhan. Tapi saya akhirnya membuat sebuah keputusan bahwa saya tidak akan menjabat sebagai gembala senior seumur hidup saya. Karena harus ada yang menggantikan. Sebuah organisasi yang sehat itu bukan hanya dia tahu kapan dia harus berhenti, tapi di saat yang sama dia mempersiapkan generasi sebelumnya. Jadi yang saya lakukan sekarang di usia 51, tidak sibuk bagaimana supaya bisa berkuasa lebih lama, tapi justru saya mempersiapkan bagaimana waktu nanti saya turun, ada banyak orang yang sudah siap menggantikan, nanti tinggal siapa yang tepat yang dipilih sama Tuhan. Itu menjaga saya bahwa orang saya pun akan berakhir dan orang ikut juga, mereka lihat contoh. Pastor Juan Mogi aja yang sama-sama founder dengan papa saya mendirikan GBI Gilgal. Justru di tengah maju itu saya mau satu saat selesai. Ready untuk turun. Tapi melayani tetap ya seumur hidup. Disuruh khotbah ya saya khotbah gitu. Nah yang ketiga di area seks. Saya belajar terbuka dengan istri saya. Jadi jadwal sekretaris saya juga tahu, istri saya juga tahu. Saya cerita juga hari ini ketemu. Dan travel sebisa mungkin saya ada yang nemenin. Artinya even untuk seorang pastor yang sudah ibaratnya makan asam garam dan mengerti, mungkin dari A sampai Z, bahasanya udah hatam lah gitu loh. Alkitab tetap ya harus ada orang yang jagain ya gitu ya. Iya. Karena di saat kita merasa kita kuat itulah kita harus berhati-hati. Nggak ada yang kebal. Tidak ada yang kebal. Saya minta beberapa orang untuk saya bisa bertanggung jawab kepada mereka dan saya kasih akses. Kalau kamu lihat saya mulai ada sesuatu yang saya lakukan tidak baik, tidak benar, kamu harus ngomong. Gitu. Dan itu pun saya berikan akses bukan hanya bagi orang-orang yang ada di atas saya, di sekeliling saya, tapi orang-orang juga yang saya pimpin. Karena seringkali mereka takut kan ngomong. Saya bilang kamu bisa ngomong apa aja. Dan itu sengaja kita lakukan. Karena supaya harus ada yang ibaratnya tetap mengawasi gitu ya. Iya. Kalau buat kita,
yang bukan pastor tapi hidup dalam keseharian, gimana caranya? Karena tadi balik lagi banyak yang nampak di sosial media A sampai Z, and then tiba-tiba ya again kan manusia kan gak ada yang sempurna, people make mistakes gitu. Tapi gimana caranya untuk bisa belajar dari pengalaman orang lain supaya integritas itu bisa menjadi sesuatu yang juga menjadi milik kita anak-anak Tuhan? Saya kira hal yang sama kalau dalam hal menjaga hidup. Tapi kalau tentang sosial media, menurut saya kan ada yang bilang katanya nggak sesuai. Nah kalau saya kan sebetulnya main di sosmed itu sebelum ini ngetren, bahwa dunia sekarang dikuasai oleh sosial media. Saya diminta sama anak-anak yang muda, kan Kak coba fashionnya dirubah dan lain-lain. Coba punya Instagram, Facebook pun karena saya launching buku saya pertama, baru dibikinin Facebook, orang lain yang operasikan. Mereka bilang kalau saya punya Instagram itu akan connect dengan dunia. Jemaat yang digembalakan. Terakhir pun waktu pandemi baru bikin TikTok, itu pun teman-teman influencer yang ngasih tahu. Ternyata itu berkembang. Nah, saya dulu polos-polos, saya orangnya spontan. Jadi lagi makan pisang goreng, saya bisa bikin konten, 4 juta viewers. Iseng-iseng, jadi saya memang orangnya nggak yang gimana ya, ada sengaja mau flexing atau apa. Tapi ternyata saya sadar, yang lihat hidup saya banyak. Nggak semua seneng kalau saya ada di titik tertentu dalam hidup. Jadi kadang saya nggak ada tujuannya mamer, tapi diambil, di screenshot. Dari situ saya belajar. Tidak semua bisa handle kemuliaannya kita. Dan saya mesti hati-hati. Jadi sekarang ada tim, walaupun saya masih admin sendiri, karena saya orangnya lebih ke hubungan. Connection gitu ya. Connection. Jadi kayak khotbah, mereka yang bikinin, saya posting. Lalu kayak kemarin saya dating sama anak saya, atau anniversary, saya suka iseng bikin video. Tapi saya sangat pilih apa yang saya bisa posting, gitu. Wisdomnya apa nih pegangannya? Pegangannya untuk tahu bahwa, kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang diposting misalnya kalau buat orang berpikirnya ya orang gue misalnya nggak korupsi, uang gue cari uang sendiri. Tapi kan kadang-kadang apalagi sekarang bukan cuma artis nih pastor, pendeta pun juga sekarang nih bahkan ada akun yang ibaratnya khusus untuk ibaratnya bukan mata-mata ya, tapi melihat bagaimana gaya hidup pendeta. Artinya pendeta pun menjadi sorotan in the public eyes gitu. Gimana caranya untuk tahu bahwa oke, saat aku mau posting ini cocok nggak nih? Atau ini mendingan nggak usah deh gitu. Walaupun nggak kenapa-kenapa tapi lebih baik nggak usah. Gimana tuh cara ngukurnya? Yang pertama saya selalu mulai dengan why. Why, mengapa kita melakukan hal ini? Segala sesuatu baik belum tentu berguna. Tujuan hidup kita kan memuliakan Tuhan. Jadi kalau saya posting ini, Tuhan disenangkan nggak? Kalau saya posting ini jadi berkat atau jadi batu sandungan? Dari situlah saya sekarang pilih apa yang saya post di story, apa yang saya post di feeds di Instagram. Jadi satu hari renungan saya kalau lagi doa dapat apa saya tulis. Yang kedua potongan khotbah saya, yang ketiga daily life saya. Karena kenapa daily life saya masih masukin? Karena saya senang sekali membawa orang mengalami kasih Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Kalau saya posting semuanya khotbah, semuanya ayat, dia pikir dia masih mau berteman sama kita nggak? Orang juga ketemu kita takut rohani gitu. Bener nih orang. Tapi waktu saya lagi naik sepeda, saya posting, sama masih olahraga. Dinner sama istri, ternyata dia juga masih lakukan itu sama istrinya gitu. Tapi hal-hal yang nggak perlu, yang ini bisa jadi batu sandungan, ini juga saya posting nggak ada gunanya, saya nggak posting. Jadi pegangan saya, mengapa saya posting itu, apakah akan jadi berkat, apakah ini menyenangkan Tuhan, atau jadi batu sandungan. Kalau batu sandungan, saya nggak posting. Jadi kalau tiba-tiba lagi duduk di private jet nggak diposting tuh pasti. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada yang suka gitu kan ya, namanya penjemaat kan macam-macam. Aku suka banget nih, aku terberkati sama Pastor Juan Mogi. Pastor Juan kalau ke Amerika atau kemana gitu, gak usah naik pesawat komersil, udah naik private jet. Kan itu berkat dong. Kan maksudnya itu it's a blessing yang orang seneng sama kita. Tapi kalau misalnya ya guys, itu terjadi, itu nggak menurut Pastor memilih untuk diposting apa nggak? Enggak. Kenapa Pastor? Karena kan juga nggak ada gunanya buat apa kan. Masih banyak orang yang untuk makan aja susah. Walaupun itu dikasih atau difasilitasi orang kan nggak ada gunanya. The why itu tadi ya, harus kita bisa jawab sendiri. Dan paling lucu gini,
Saya kan kebanyakan orang suka add tag di story, saya untuk menghargai dong sampai mereka. Repost, iya. Nah, biasanya saya cuma khotbah, kalau lagi ngumpul santai, tapi banyak sekali yang saya nggak repost. Saya sampai gini, maaf ya, saya nggak, kok dia bilang apa dia marah sama gue ya? Nggak, sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa. Kalau saya repost ini, nggak akan jadi berkat untuk orang lain. Oke. Wow, that's very nice. Bukan hanya untuk pastor, tapi untuk kita pribadi ya. Jadi the why-nya itu nggak bisa orang lain jawab. It's just between me and God yang bisa jawab kata kenapa gue mau posting itu tadi ya, pastor. Oke, pastor tahu nggak bahwa sekarang balik lagi bahwa gaya hidup pastor, gaya hidup pendeta itu menjadi banyak sekali sorotan masyarakat. Karena mungkin ya sebenarnya namanya juga manusia ya, pengen kan hidupnya tiap hari kan leveling up gitu. Ya mau pastor kayak, mau artis kayak, mau pegawai bank kayak kan pengennya leveling up every day gitu. Jadi pada saat misalnya ada gambaran nih misalnya karena mungkin melihat kemarin-kemarin let's say ada pastor yang keren mungkin atau branded apa segala macam gitu. Tapi ada juga tadi pastor bilang kan akhirnya ada yang taruh di Instagram, oh ini jamnya ini, bahkan mungkin ada yang tulis nih berapa harganya, detail segala macam. Nah itu pasar jadi sekarang kalau milih sepatu udahlah gue jangan pakai sepatu yang mahal-mahal, ntar ada yang ngepcer lagi. Atau gimana nih cara untuk mencocok logikan penampilan? Karena kan pasar juga harus kelihatan neat, representable gitu. Saya coba ya jawabnya. Nggak ada manusia nggak suka yang enak, yang bagus, yang indah. Dan kalaupun kita nggak posting, kita itu difoto orang, lalu diceritain orang, dia habis dari tempat gua loh beli ini, gitu kan. Jadi menurut saya kita wise aja. Kalau enggak kita jadi hidup juga nggak bisa apa adanya kita. Betul, iya. Dan kita tahu di mana kita memakainya dan lain-lain. Karena barang itu dan lain-lain nggak selalu saya beli, banyak dikasih orang juga. Kalau nggak dipakai, kenapa nggak dipakai gitu? Nggak menghargai juga. Nggak menghargai. Cuma kadang kita milih pakai kemana-mana orang kenal kita. Ya udah apa adanya aja. Jadi yang penting kita keuangannya benar. Kita pun misalnya polos-polos, juga orang bisa ngomongin yang lain. Karena orang selalu menuntut kita itu sempurna gitu. Jadi menurut saya be yourself, yang penting bijaksana. Jangan berlebihan, tahu tempatnya, itu aja. Jangan berlebihan dan tahu pada tempatnya ya. Iya. Oke, Pastor, ini ngobrolin sedikit aja tentang yang lagi viral deh ya. Nih mumpung ada Pastor Joan Mogi nih di sini. Tentang Kristen progresif yang sekarang ini ibaratnya lagi viral di mana-mana. There's pros and cons-nya juga gitu. Apa sih Pastor kalau dari Pastor sendiri pribadi sebagai seorang pendeta gitu, bagaimana pada saat melihat atau mendengar di sosial media tentang Kristen progresif? Iya, jujur Li, saya tidak mendalaminya. Walaupun saya lihat cuplikan-cuplikan yang ada, saya orangnya kalau belum menguasai dalam, saya pelajari sungguh-sungguh, saya nggak berani mengatakannya. Jadi kalau disuruh kasih pandangan, menurut saya Kristen cuma satu, pengikut Yesus. Selama itu Alkitabiah, sesuai Alkitab, kita hidupi aja. Bagi saya sederhana itu sih. Pernah dengar nggak sebelumnya? Sebelum sekarang viral, sebagai seseorang yang ngerti teologi gitu. Pernah dengar nggak sebelumnya the word Christian progressive? Belum pernah. Belum pernah dengar. Baru setelah ini diangkat, kan banyak pendeta-pendeta yang stage ya biasanya. Iya, langsung ngajarin tentang hal itu. Oke, banyak yang bilang katanya di gereja-gereja juga ada beberapa yang juga memberikan ibaratnya knowledge atau pengetahuan tentang ini harus begini, harus begini. Kalau pastor sendiri ini nggak memberikan ibaratnya knowledge nggak kepada jemaatnya? Kalau saya nggak. Jadi karena saya yakin setiap yang ada kebetulan di gereja kami, mereka kan kita bawa menjadi murid Yesus. Itu ada kelas-kelas dasarnya. Kita ngajarin hal-hal yang sangat basic. Kebetulan tema kita tahun ini back to basic. Back to basic. Jadi kita ngajarin keselamatan itu apa, pertobatan itu apa. Jadi saya yakin apa yang kita ajarkan, kalau mereka sungguh-sungguh mengikutinya, akan ada pengajaran-pengajaran. Kan kita juga nggak bisa menghakimi, itu nggak benar atau nggak siapa kita. Hakimnya kan cuma Tuhan. Saya cuma yakin yang kita ajarin kebenaran, mereka akan hidupi kebenaran dan mereka akan kuat
di tengah banyaknya pengajaran yang mungkin bisa membuat orang goyah terhadap Tuhan. Jadi GBI Gilgal ini sekarang temanya adalah back to basic, tentang keselamatan. Salah satunya ngajarin lagi karakter. Basic kan banyak. Iya. Padahal katanya nih Pastor, akhir-akhir ini biasanya kalau khotbah-khotbah yang notok tentang Alkitab katanya yang berat nih keselamatan apa dan segala macam. Itu kadang-kadang jemaat tuh rasa tertariknya tidak sebanding dengan misalnya ada sermon ataupun khotbah tentang berkat gitu. Biasanya kan kalau berkat tuh orang tuh lebih senang gitu. Gimana caranya? Tapi kan nggak bisa berkat terus dong, kan harus yang lain juga dipelajari dan diberikan kepada jemaat. Gimana caranya nih pastor memberikan racikannya supaya jemaat tetap juga interested untuk mau belajar tentang hal lain di luar dari hal berkat lagi. Ya, saya itu dulu sebelum saya lahir baru dipenuhi Roh Kudus, saya juga sudah beragama Kristen. Cuma ini saya cerita apa adanya tanpa bermaksud ngomongin orang lain. Kok di gereja saya ngantuk ya? Kok saya dengerin khotbah kok nggak ngerti ya? Aduh kapan ya selesai ya? Saya nggak pernah berpikir jadi pendeta. Ini kan pertanyaan bagaimana cara meracik walaupun berat, tapi jemaat juga bisa mengerti dan bertumbuh. Tiba-tiba Tuhan kasih panggilan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan panggil saya jadi pendeta, kan saya sekolah bisnis. Saya pengen benar-benar jadi pendeta yang berguna, banyak orang diselamatkan, dan satu, kalau saya khotbah, orang ngerti, orang nggak ngantuk, orang nggak tidur, orang nggak bosan. Minta itu sama Tuhan? Saya minta. Wow. Jadi saya pelajarin, saya dengerin banyak pengkhotbah. Dan saya harus jadi diri saya sendiri kan. Dan ternyata orang lebih suka kalau kita khotbah tuh seperti cerita, nggak ngajarin, nggak merasa lebih pinter. Dan hubungan kita kan anak sama bapak. Kalau bapak ngomong sama anak berat, kan mesti lihat nih anaknya ada yang dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang udah 20-an tahun nggak bisa diajak ngomong kayak anak-anak. Gimana ngebalance itu? Jadi itu sebenarnya kayak ngeramu. Demikian juga ibu kan. Kalau pengen anaknya makan sayur, dia nggak suka apa, bagaimana diramu. Nah, supaya anak itu bisa makan. Obat juga kan suka dibikin pakai ada sirup yang harusnya pahit. Jadi, misalnya saya mau ngajarin tentang yang topiknya berat lah bagi orang. Seperti misalnya, bulan ini kita mengajar tentang Roh Kudus, karunia Roh Kudus dan kuasa. Bahasa apa sih? Itu saya ngeramu gimana bisa. Karena 5 menit pertama itu menentukan orang ini mau dengerin sampai habis nggak? Wow, 5 menit pertama khotbah itu menentukan orang akan mendengarkan for the rest of the sermon atau tidak? Betul, karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanannya aja kan walaupun sederhana, tapi menarik. Wah ini kayaknya enak nih, gitu kan. Jadi saya mesti mikirin gimana mereka pulang bisa, ini nih, ini saya belum tahu. Aduh, ini saya ditegur nih. Tapi ini saya mesti berubah nih. Itu gimana caranya? Jadi lebih kepada meramunya. Dan kita pikirin bagaimana berkomunikasinya. Supaya orang juga bisa terimanya dengan enak. Wow. Gimana caranya Pastor yang udah hampir, let's say tiap minggu deh. Atau udah berapa tahun sih Pastor udah melayani Tuhan? Saya memutuskan melayani Tuhan sepenuh waktu tahun 94. Berarti 30 tahun. 30 tahun lebih sudah serving God, melayani Tuhan. Ada waktunya jenuh nggak? Oke, naik altar lagi, bagi firman sejam lagi, and then cari lagi materi lagi. Kan terus tuh, itu menjadi rutinitas. Gimana caranya kadang-kadang nih, we love God, but the sparks, ya kayak pernikahan lah. Kan harus sparksnya harus di spice up lagi gitu. Gimana caranya supaya bisa balik lagi rasa on fire in God. Karena kadang-kadang tuh doa, ya sekedar doa menjadi rutinitas. Gimana caranya? Apalagi buat pastor. Ya caranya ya connect dengan sumber. Begitu kita putus dengan sumber yaitu Tuhan, pasti kita padam. Yang kedua, saya belajar. Makanya setiap tahun saya pasti keliling, lihat gereja yang lain. Liburan, lihat-lihat. Lihat gereja. gereja. Kadang saya bawa tim, ya semangat lagi. Yang ketiga, saya turun ke bawah. Di situ saya ketemu seorang pastor, terima kasih ya, khotbahnya menguatkan. Dari udah, ini bagaimana ya setiap, ini deadline kan banyak banget nih. Diminta bikin PowerPoint-nya. Natal baru Desember udah ditanya, nanti Natal mau khotbah apa? Bayangin 30 kali Natal, kalau bukan karena hikmat Tuhan, connect sama sumber. Kelar ya? Ya kan Maria Yusuf, gembala-gembala, orang maju. Ceritanya udah...
Tapi Tuhan kita luar biasa, kreator. Dia orang yang paling kreatif dan tinggal di dalam kita. Selalu ada yang baru, selalu ada yang fresh. Ini untuk orang kreatif nih. Ya kayak aku juga deh, konten creator. Kadang-kadang kan ngerasa udah bludrek, bingung. Podcast bikin apa lagi, bikin konten mungkin di Instagram, di TikTok apa lagi. Jadi as long as we're connected to the source, selama kita itu bisa terus menyatu, terkoneksi dengan sumbernya, itu Tuhan itu sendiri. Itu kreativitas tidak akan pernah habis. Betul, dan kita mesti punya komunitas. Kan ada yang berpikir, oh saya udah hebat, saya sendiri aja. Saya justru pengen ketemu sama teman-teman, dengan sengaja saya ngajak ngopi. Ngopi yuk, ketemuan yuk, nanti malam jam 7 ketemu lagi. Kadang-kadang nggak hanya sesama yang senior, tapi saya pengen ketemu saya muda-muda. Karena kita mungkin lebih lama secara pengalaman, hikmat Tuhan lebih. Tapi yang muda-muda mereka punya energi, mereka punya kreativitas. Kalau kita mengelilingi diri kita dengan yang muda-muda, wah itu luar biasa. Secara senior saya minta mereka untuk menjaga hikmat, belajar. Tapi yang muda itu benar-benar nular banget. Energinya, kreativitasnya, jadi semangat terus. Makanya Pastor sekarang termasuk salah satu pendeta juga yang cukup aktif di sosial media ya. Aktifnya dalam arti memberikan, misalnya kayak dulu zamannya lagi pandemi, langsung tuh ya kan sama Gilgal bikin live, ngobrol, terus puji-pujian walaupun gak bisa gereja langsung. Jadi kayaknya memang cukup up to date. Itu karena salah satunya adalah terkoneksi sama anak-anak muda juga ya. Wow. Yang minta saya bikin TikTok juga anak-anak muda. Anak-anak muda. Aduh, saya bilang gimana? Saya pikir TikTok cuma yang joget-joget. Ya gitu-gitu, ternyata enggak. Jadi akhirnya sekarang grow juga. Oh, oke. Pastor, another topic kalau boleh tanya, mumpung again Juan Mogi ada di sini. Topik selain Kristen progresif yang sedang sangat naik daun dan banyak pro and cons. Pro cons ini artinya banyak pendapat ya. Ada yang begini, ada yang begini. Perpuluhan. Wajibkah orang Kristen membayar perpuluhan? Bukan membayar, mengembalikan. Pastor kalau saya pernah bilang ya, mengembalikan perpuluhan. Correct me if I'm wrong. Wajibkah orang Kristen mengembalikan perpuluhan? Kalau saya jawabnya seperti ini, semoga bisa menjawab. Semua yang ada di Alkitab, apakah kita percaya itu firman Tuhan? Yes. Kalau jawabannya percaya firman Tuhan, dia kan Bapa kita. Kita ada di sini kan pasti karena Bapa jasmani kita. Bapa jasmani kita nggak sempurna aja, kita bisa ada seperti sekarang ini. Apalagi Bapa kita di surga. Nggak mungkin Bapa nyuruh anaknya melakukan sesuatu yang membawa kepada musibah, mempersulit anaknya. Semua yang diomongin demi kebaikannya. Jadi kalau tanya wajib atau tidak, kalau saya melihatnya begini. Kita mengembalikan perpuluhan atau membawa perpuluhan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Saya lakukan ini bukan karena wajib. Kalau udah wajib, mana enak hubungan kita. Lu kenapa datang ke talk show-nya Melanie Kado? Gue gak enak, gue kepaksa lah. Nah, yang pertama karena kita sayang sama Tuhan. Kan tandanya kita sayang adalah kita melakukan firman-firman-Nya. Yang kedua sebagai tanda hormat kita. Yang ketiga adalah sebagai tanda syukur kita. Tuhan begitu mengasihi kita, masa Dia minta kita melakukan hal ini, kita nggak mau melakukan. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya perpuluhan adalah sebuah tanda cinta atau materai bahwa semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Ada yang bilang pada saat di perjanjian lama itu memang ada ayatnya secara spesifik in the Bible dalam Alkitab bahwa harus mengembalikan perpuluhan. Tapi setelah di perjanjian baru saat Yesus datang, katanya sudah tidak sesuatu yang harus lagi. Itu sebetulnya betul seperti itu atau seperti apa, Pastor? Kalau kita baca seluruhnya ada. Misalnya contoh di Matius 23 ayat 23. Kan mereka bilang yang paling penting hidup tuh harus adil, belas kasihan. Yesus bilang gini, yang satu harus dilakukan, yang satu lagi yaitu perpuluhan jangan diabaikan. Itu dari mulut Yesus sendiri. Dan itu di Matius. Matius 23 ayat 23. Perjanjian baru. 23 ayat 23. Ayat 23. Matius 23 ayat 23. Dan konsepnya kan banyak orang berpikir bahwa kalau gue nggak sebutkan misalnya mengembalikan perpuluhan, takutnya ntar gue nggak dapat berkat nih. Atau juga ada konsep dalam pikiran, gue udah kembalikan perpuluhan, tapi kok hidup gue gini-gini aja. Nah ini konsepnya apa nih yang harus diperbaiki bahwa mengembalikan perpuluhan itu bukan untuk mengejar berkatnya berarti? Betul. Jadi kita sudah diberkati.
Kan waktu Tuhan menciptakan manusia, Allah memberkati mereka, and God blessed them. Yeah. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah bertambah banyak. Kita sudah orang-orang yang diberkati. Jadi waktu anak saya namanya Carissa, waktu Carissa lahir dia nggak gini, "Pak, saya harus lakukan apa ya supaya saya dapat susu ya? Supaya papa bisa sekolahin saya." Carissa, begitu kamu lahir, kamu sudah diberkati, kamu jadi anak papa. Jadi karena kita diberkati itulah kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan firman. Wow. Jadi jangan melakukan perpuluhan supaya diberkati. Kita sudah orang-orang yang diberkati. Lalu yang kedua tadi ditanyakan, saya udah melakukan gini-gini, udah mengembalikan perpuluhan, kok hidup saya gini-gini aja? Karena kekristenan itu sesuatu yang holistik. Jadi kamu mengembalikan perpuluhan, tapi kamu tidak mengasihi istrimu. Kamu mengembalikan perpuluhan, tapi bohongnya jalan terus. Berzinanya jalan terus. Kan kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, kamu tidak bisa melihat aku. Artinya apa? Nggak bisa melihat tangan Tuhan menyertai kamu dalam bisnis, dalam pekerjaan. Right. Jadi bukan karena melakukan yang satu, and then mengabaikan yang lain gitu. Betul. Ya? Oke, that's very good. Aku inget ya, tapi maaf kalau salah. Dan aku pernah share ini di TikTok. Tentang perpuluhan. Aku sebenarnya tahu perpuluhan, dulu kecil nggak ngerti perpuluhan sih Pastor, jujur nggak tahu ya. Orang yang mengajarkan aku, bukan mengajarkan, aku melihat dia membayar perpuluhan itu adalah Yosi Project Pop. Jadi waktu dulu awal siaran radio di Hard Rock FM, Yosi tuh bawa segepok, bukan untuk mau showing off ya, tapi karena dia langsung bagi 10% dari penghasilannya untuk bayar perpuluhan. I was like, kok ini apa sih, amplop tebel banget gitu. Akhirnya dia kasih tahu bahwa itu adalah membayar perpuluhan. Tapi jujur aku ngerasanya dari hari aku di mana setia mengembalikan perpuluhan, bener loh Pastor, sampai hari ini kurasa aku udah hampir 20 tahun jadi artis ya. Artis itu kan pekerjaan yang tidak ada sekuritas ya, tidak ada kepastian. Very risky, sangat mudah untuk stres. Karena kan ini bayar pegawai ini kan nggak bisa bilang entar-entar kan. Anak harus bayar uang sekolah kan. Tapi kerjaan ini kan yang bener-bener fluktuatif banget. Bisa tiba-tiba banyak job, bisa tiba-tiba fluk, habis gak ada kerjaan. Tapi sampai hari ini ngerasa dipelihara Tuhan, salah satunya adalah dengan setia mengembalikan perpuluhan. Walaupun bukan mengejar berkatnya ya. Tentu itu tidak bisa menjadi main reasonnya. Tapi Pastor pernah kalau gak salah bikin salah satu analogi di sermonnya tentang prinsip ekonomi surga. Pada saat mendapatkan jeruk. Bener gak sih? Apa aku yang halu nih? Karena khotbahnya ratusan, diingetin aja pernah pakai jeruk. Katanya terima jeruk itu seperti terima berkat. Gak bisa dimakan, kalau kita terima berkat itu kita makan bulat-bulat, yang ada kita mules, diare. Harus dibagi-bagi katanya. Misalnya harus bagian kulitnya dibuang. Kan kalau ditelan ntar sakit, usus buntu. Terus bagian dagingnya dinikmatin. Saat dapat berkat, dinikmatin dong sama keluarga, dibagi. Kan kita udah capek. Bagian bijinya kita tanam. Betul. Supaya niscaya di tahun ke depan ini bisa menjadi pohon-pohon yang lebih kuat, yang bisa bertumbuh, bisa punya buah-buah dan bisa dinikmati lagi di hari ke depan. Itu John Mogi kan? Betul. Tuh. Thank you. Iya kan? Aku inget loh, itu aku share di TikTok bener-bener. Dan itu analogi yang tiap awal bulan kalau aku dapat berkat di pasar berapapun, gue selalu inget tuh. Karena relatable, gampang diingetnya. Iya. Kenapa bisa come up dengan jeruk? Kenapa nggak mangga? Kenapa nggak alpukat? Tapi kenapa bisa got that idea gitu? Ya saya selalu kalau nyiapin khotbah kan selalu ngebayangin. Yang pertama setelah saya make sure ini firman Tuhan yang Tuhan mau disampaikan. Saya membayangkan saya duduk sebagai jemaat. Gimana ya supaya bisa mereka nangkap dengan baik dan mereka bisa ingat lama. Ini benar Matius 23 ayat 23, aku baca aja boleh? Boleh, silakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 3 tadi kurang 1. Yang 1 harus dilakukan, Yesus yang ngomong, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi adil harus, punya belas kasihan harus, setia harus, tapi yang perpuluhan juga harus dijalankan. Tetap harus dijalankan. Ya. Wow, oke. Ini mau dilanjutkan soal jeruk apa? Enggak, bebas saja. Itu benar ya. Tadi saya mau make sure benar. Oke, iya. Nah, waktu pada saat lagi mengembalikan perpuluhan, waktu saat rumah tangga saya lagi sama Tyson lagi agak sedikit ibarat naik kapal agak goyang-goyang kena ombak tuh, Pastor. Aku tuh dapat nggak tahu sih. Again ini kan harus diuji. Tapi saat itu sepertinya Tuhan bicara di hatiku. Karena aku ngerasa gini, waktu itu kan udah bener-bener kayak ngerasa udah males deh gitu, Pastor. Tapi
aku ngerasanya aku tuh rajin kok mengembalikan perpuluhan gitu. Terus tiba-tiba deh lucu banget. Tiba-tiba ada tulisan, aku juga lupa kalau nggak salah di Instagram deh. Itu ada tulisan bunyinya gini, your obedience is more important than your offering. Dan saat itu tuh Tuhan tuh kayak ngomong di hati aku bahwa iya sih kamu mengembalikan perpuluhan. Tapi sebetulnya Tuhan senang. Tuhan tuh happy dengan kesetiaanmu untuk taat mengembalikan perpuluhan. Tapi sebenarnya Tuhan perlukan bukan cuma sekedar uang kamu. Tapi ketaatan kamu. Which is ketaatan itu kan it takes more effort ya. Artinya mengembalikan perpuluhan, yes. Kalau pendapatannya udah 1 M, itu motong 10%-nya itu getar juga sih. Tapi obedience is different story. Untuk taat sama Tuhan tuh lebih sulit menurut aku, berdarah-darah sih gitu loh. What do you think about that? Obedience is more important than your offering. Benar, itu ada di firman Tuhan. Jadi taat itu nggak mudah, tapi menurut saya kita punya Roh Kudus yang memberi kesanggupan. Saya biasanya kalau melakukan taat biar nggak gampang itu saya pakai 3S. 3S? Ya. Melanie, saya boleh minta tolong ambilin yang hitam ini? Iya. Thank you. Iya. Nah, ini adalah ketaatan yang benar karena segera. Kalau ditunda-tunda, mikirnya lama, udah gue nggak jadi taat deh. Yang kedua sesuai kan, ada merah putih, saya minta hitam dikasih hitam. Terus kamu nggak marah-marah. Apa sih lagi talk show gini suruh ngambil-ngambil orang? Emang gue siapa yang nyuruh-nyuruh? Nggak ngedumel. Iya. Nah itu salah satu yang menolong saya. Udahlah. Yang penting saya pengen belajar berat Tuhan, tapi udah aku lakukan apa yang Tuhan mau gitu. Nah waktu kita mulai taat yang kecil, lama-kelamaan untuk naik lagi nggak gitu sulit. Dulu aja gue bisa lewatin gitu. Itu salah satunya. Dan mungkin tips yang berikutnya biar taat nggak sulit, selangkah aja. Baby step ya? Ya, kalau kita mandi di shower, mandinya gimana? Atau pakai gayung? Pakai shower gini. Satu-satu kan, gini. Kan nggak mungkin gini nyalain showernya, terus air terus gitu. Udah cepat, biar cepat bersih. Udah mau pergi gitu kan nggak mungkin. Jadi namanya ketaatan pun itu kan kita membersihkan diri dari kedagingan kita, dari hidup lama, dari dosa. Pelan-pelan dulu aja. Ada yang bisa langsung. Misalnya contoh, saya nggak mau misalnya dosa A dulu nih. Kita berhenti dulu aja. Ini komitmen saya. Misalnya saya nggak mau kasar sama istri saya, kan itu juga nggak baik. Itu kita harus mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuh sendiri, diri sendiri kan. Nah itu untuk latihan nggak gampang. Cara ngejawabnya mesti baik, nadanya jangan tapi gitu. Yang dulu nadanya siapa yang marah, tapi kan orang nerimanya nggak enak. Tapi sekarang mulai dengan senyum, itu one step. Itu bisa juga cara yang kedua. Jadi segera, 3S tadi segera. Segera, sesuai, sukacita. Jadi pada saat dapat ibaratnya perintah ya dari Tuhan, mendengar suara Tuhan untuk melakukan sesuatu, harus dilakukan dengan 3S. Segera, sesuai dan dengan sukacita. Oke. Ini aku agak jumping sedikit untuk ibaratnya supaya waktunya nggak terlalu panjang. Pastor kasihan ntar kalau nggak. Pastor, buat orang Kristen gimana caranya supaya kematian walaupun kalau kita ngomong kematian, orang asuransi datang aja kita kadang-kadang suka ngetok-ngetok minta mencoba bayi. Iya kan? Tapi sekarang dengan sosial media, orang dulu mikirnya, ntar deh kalau mau tobat, ntar kalau udah tua deh gitu, gue baru tobat. Tapi sekarang kita lihat yang muda-muda pun bisa take off duluan. Betul. You know? Nah gimana caranya sebagai anak Tuhan, bahwa kematian ini kan bukan sesuatu yang bisa dihindari, bahwa it will happen. It's only a matter of time. Tapi bisa dipersiapkan dengan baik, dan bukan menjadi sesuatu yang ditakuti dan selalu di-avoid. Caranya? Ya. Saya berpikir gini, kalau saya mau hidup kudus, saya berpikirnya Tuhan datang nanti malam jemput saya. That's scary. Kalau enggak kita selalu kayak diet kan, udah bro, besok lagi. Udah celana tambah sempit, untung udah celana karet sekarang. Nah, jadi tapi kalau saya mau berkarya, kan orang bilang, aduh udah 51 mau ngapain lagi? Jangan, anggap Tuhan datang 1000 tahun lagi. Itu untuk kalau mau berkarya. Kalau enggak kita nggak bisa planning, nggak bisa punya mimpi. Tapi kalau mau hidup kudus seperti itu. Dan bagaimana, jujur ya, pesawat goyang aja pernah yang begini sampai makanan tumplek saya pernah. Itu pendeta juga takut ya? Crash landing, crash landing ya kan, crash landing. Tapi saya lagi renung-renung gini ya. Kan kita kalau lihat
laut, misalnya ke Labuan Bajo, atau lihat gunung, lihat bunga aja ya. Wow, ada yang misalnya suka anjing, aduh cute banget anjingnya. Mikirin nggak sih siapa yang ciptain? Ya. Kita pengen liburan aja kan udah bener-bener, aduh kapan ke Bali ya? Itu baru ciptaannya loh. Masa jadi ketemu Bapak di surga jadi, aduh kalau bisa ditunda aja deh. Ya Tuhan tahulah kita pasnya seberapa Tuhan udah tahu. Oke, jadi kalau untuk berkarya kita pikir bahwa Tuhan akan datang 1000 tahun lagi, tapi untuk yang namanya mempersiapkan kematian, berpikirnya adalah seolah-olah Tuhan datang nanti malam. Atau biar enak hubungan kita baik, Tuhan datang besok deh, Mel. Jadi terlalu jahat kalau malam ini. Supaya kita bisa selalu prepare dan enggak entar sok. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan semenit ke depan gitu ya, Pastor. Oke, hampir di penghujung, sedikit lagi, Pastor. Siap. GBI Gilgal makin hari aku lihat semakin luar biasa, makin growing dengan luar biasa. Puji ya. Tuhan. Nah, aku juga melihat Pastor nih punya hubungan sangat baik dengan pastor-pastorku di JPCC. Iya. Pastor Jeffrey, Pastor Jose gitu. Nah, tapi kan tetap nih pastor-pastor manusia ya, walaupun ngerti firman. Nah, gimana caranya supaya kita anak Tuhan tidak, tentu komparasi penting dalam hidup. Karena kita pengen melihat apa yang baik dari orang lain. Kita pastor mungkin melihat dari JPCC apa yang oke, di-customize dengan GBI Gilgal. Sebaliknya JPCC juga mungkin melakukan hal yang sama. Tapi gimana caranya? Ini kan ngumpul nih misalnya pastor-pastor nih. Terus udah gitu lihat, wah ini gereja ini kayaknya growing dengan besar. Oh yang ini cara leadershipnya begini. Kan setiap kepemimpinan punya warna sendiri-sendiri. Gimana caranya supaya komparasi itu tidak membuat akhirnya kita ngerasa kecil dan kita ngerasa bahwa aduh I'm not good enough. Itu kan bahaya nih. Ya. Be fun, be real, be you jawabannya. Balik ke buku. Karena gini, nggak usah ngomongin gitu ya. Kita lebih kurus dari kita aja, duh diapain ya. Lebih mulus dari kita, lebih hebat dari kita. Kok dia pakai baju yang sama lebih keren di dia ya. Itu normal sebagai manusia. Kembali lagi, kalau saya ya, justru Tuhan kasih orang yang lebih untuk saya belajar. Oh ternyata kalau mau maju bisa. Malah itu membuat saya rendah hati dan bertanya, kenapa sih kamu bisa seperti itu? Jadi kalau itu yang saya lakukan dan kembali lagi saya bersyukur untuk apa yang Tuhan beri. Itu yang membuat saya bisa berteman dengan siapa aja. Tanpa merasa insecure? Ya nggak ada rasa gitu sih ya. Karena ada orang yang, saya tahu kenapa dia dipercaya lebih karena dia bisa. Karena ada seorang Tuhan di Matius 25 yang memanggil ketiga hambanya. Yang seorang dikasih 5, yang orang kedua dikasih 2, orang ketiga dikasih 3. Dan kita bilang lalu masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Nah responnya yang dikasih 5 kan dia menjalankannya. Yang kedua dia menjalankannya makanya maju. Tapi yang satu dia ngubur. Dan dia marah-marah. Ngomel aja. Oh Tuhan jahat. Nah kenapa saya bersyukur saya nggak mau jadi hamba yang ketiga. Saya bilang terima kasih kalau aku dikasihnya segini karena Tuhan tahu kesanggupanku. Dan aku percaya kalau aku ngembangin, aku pasti akan diberi lebih sama Tuhan. Setiap perkara kecil Tuhan bilang, aku akan kasih tanggung jawab yang besar. Nggak ada orang langsung besar. Tapi aku lahir udah besar katanya. Jadi udah gemuk maksudnya. Nah, dan saya melihat perjalanan 30 tahun ini, saya setiap perkara kecil fokus daripada mikirin ngiri sama itu, cemburu sama itu, apa yang kita bisa compete sama dia. Orang kan sesama biskota dilarang saling mendahului. Semuanya kerajaan Allah. Ya udah, saya fokus apa yang Tuhan percayakan setia, bersyukur. Udah. Banyak orang yang akhirnya jadi bitter, kepahitan sama Tuhan karena kesel. Habis udah doa, udah bertahun-tahun, tapi doanya nggak dijawab-jawab. Itu yang ngaco-ngaco, yang hidupnya juga ibaratnya belangsak. Doanya cepet banget kayaknya. Nih kacamata manusia nih. Gimana caranya nih kadang-kadang untuk doa aja udah males. Habis doanya itu lagi gak dijawab-jawab udah bertahun-tahun sama Tuhan. Tapi kan harus terkoneksi katanya. Saat kita nggak terkoneksi, apinya akan padam. Gimana caranya? Ya, yang pertama kembali lagi ke why, motivasi. Kenapa kamu ikut Tuhan? Yang benar itu kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sudah berkat yang terbesar. Yang lainnya itu adalah bonus dari Tuhan. Jadi kamu ini ngikut Tuhan supaya karena pribadinya, karena kamu sayang sama dia, atau karena tangannya, apa yang dia bisa kasih dalam hidup kamu. Yang kedua, kita mesti mengerti karena kita anak, dia bapak, enggak semua jawabannya itu ya. Ada yang tunggu dulu, ya mungkin tahun depan ya, tapi ada yang tidak. Nah, kamunya nangkep nggak? Jangan-jangan udah dijawab, ini nggak bisa gitu.
Ada juga orang yang mungkin yang saya temui tidak mengalami kesembuhan dari Tuhan, tapi sampai dia dipanggil Tuhan dia tetap setia. Malah ada yang minta khusus didoain sama saya tumpangin tangan, besoknya meninggal mamanya. Aduh, kenapa meninggal? Terus Tuhan ngasih tahu gini bahwa kan kamu nggak tahu umur manusia sampai kapan. Ada orang yang lagi makan tiba-tiba di meja makan dipanggil, ada yang lagi khotbah, teman saya dia tiba-tiba ngalami dipanggil Tuhan, ada yang lewat sakit panjang, itu kan semuanya nggak ada yang bisa ngatur gitu. Bahkan kesehatan aja seperti itu. Right. Oke, terima kasih Pastor. Anything else you wanna add to our conversation? Sama-sama dari saya cukup. Kayaknya udah banyak ngasih. Siap. Ya. Terima kasih Pastor Johan Mogi, tetap menginspirasi, tetap memberikan sermon-sermon yang very relatable, yang selalu bisa membangun buat kita anak-anak Tuhan. Terakhir dong untuk menutup podcast aku sama Pastor Johan Mogi, boleh nggak Pastor Johan doain aku dan my podcast, karena aku percaya bahwa display itu juga adalah salah satu yang Tuhan suruh untuk lakukan, dan semoga siapapun yang duduk, apapun obrolan yang akan diberikan dalam podcast aku itu tidak menjadi batu sandungan tapi bisa memberkati penontonnya gitu. Boleh? Siap. Kita doa ya. Yes. Terima kasih Bapak untuk podcast hari ini. Aku berdoa membawakan Melani beserta suami, anak-anak, keluarga, bisnis yang dijalankan juga, Tuhan memberkati dia, terus diberikan hikmat sebagai pelaku kegiatan di bidang seni. Melani sangat memerlukan engkau sebagai kreator, pencipta yang sangat kreatif. Biar kreativitas itu terus mengalir, tapi disertai dengan kasih dan kebenaran. Tuhan bilang kami garam dan terang, berarti harus jadi pengaruh. Aku berdoa biar lewat podcast ini ada suara-suara kebenaran yang akan memberikan pegangan, memberikan penghiburan, kesembuhan, jalan keluar, memberkati semua yang mendengar. Tuhan memberkati keluarganya, kesehatannya, keperluannya diberkati oleh Tuhan. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you very much for watching guys. Hopefully and I'm sure that will be a good values yang kalian bisa dapetin dari obrolan aku bersama dengan Pastor Johan Mogi. God bless you all. Bye-bye.